Salam Bapak Ibu. Ya baik. Malam hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat 1, 2, 3. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan aunan padang belantara. Disekelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, untuk mengkhotbahkan ayat firman Tuhan ini cocok bagi orang yang sedang mengalami persoalan mata. Karena hari ini kita mau belajar tentang menjadi biji mata Allah. Menjadi biji mata Allah. Dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebagai pendahuluannya kita ingin mendengar sedikit kesaksian kami atau kesaksian saya ya waktu pergi ke Singapura beberapa waktu yang lalu. Mungkin saudara bertanya, mengapa Pak Pendeta pulang dari Singapura yang matanya jadi sakit? Ya, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, memang waktu pertama kali saya berangkat ke Singapura bersama dengan Simu, saya dalam kondisi yang sehat, saudara. Ya, mata saya juga sehat, semua fisik saya sehat, walaupun memang agak capek saja karena persiapan untuk ke sana, ya. Tapi saya dalam kondisi sehat. Kemudian saudara kami berangkat dari Ketapang, transit di Pontianak dan sampai di Batam. Ya. Sampai di Batam memang sudah agak malam ya. Ya sudah sore menjelang malam. Akhirnya kami pergi menginap di penginapan yang sudah kami booking dan kami tidur di situ. Ya, memang malam ini kami tidak ada terjadi apa-apa. Dengan kondisi kami berdua seperti biasa, kami sempat pergi jalan-jalan cari makan. Walaupun kami tidak tahu Batam itu makanan yang enak di mana, asal pergi sajalah, jalan-jalanlah, ya. Karena sinilah jalan, nggak tahu lah, ya, takut juga sesat ya, tapi jalan-jalanlah. Karena itu sudah agak malam ya. Akhirnya ketemu makanan dan malam itu memang agak sedikit bermasalah. Yaitu perut saya karena makanannya kayaknya kurang sehat pada waktu itu yang kami makan ya. Jadi saudara, tapi besok pagi kami segar kembali, saya bagus kembali ya. Lalu kami jalan-jalan ya, pergi ke itu namanya Tangga Seribu yang katanya dulu bekas DJ Habibie yang memprakarsai. Dan juga saya sempat berkhotbah di sana, ya ada beberapa khotbah yang saya sampaikan dalam renungan. Dan juga pergi lagi ke jembatan apa itu namanya, Balerang. Ya, nah, itu jembatannya cukup banyak sebenarnya, tapi kami hanya pergi ke satu jembatan saja. Dan saya juga berkhotbah beberapa renungan di sana, ya. Kenapa saya ingin khotbah di sana dan sebagainya? Karena saya ingin mengabadikannya dan ingin membagikannya bagi pemirsa yang melihatnya, tentunya. Nah, dan juga bagi kita semua yang bisa juga melihatnya. Khotbahnya bisa dijadikan berkat di situ dan juga pemandangan-pemandangan indah yang ada di sana. Nah, lalu selesai itu kami pergi ke Nongsa. Ya, di Nongsa saya tidak sempat khotbah lagi. Karena sebenarnya sudah cukup capek ya. Sudah 4-5 khotbah saya sampaikan dalam satu hari kan. Nah, seperti gitu ya. Lalu akhirnya karena sudah capek kami pulang. Pulang ke penginapan. Ya. Waktu kami pulang ke penginapan, malam itu terjadi sesuatu.
yaitu Simu sudah kurang sehat. Ya. Dia mengalami capek, dia mengalami sakit di bagian-bagian tubuhnya. Saya mulai tegang, biasa. Ya, saya kalau Simu sudah macam-macam, biasanya saya tegang dulu. Ya, saya mulai tegang dan saya mulai susah tidur. Malam itu saya tidak susah tidur. Pikiran saya sudah kacau sana sini. Ya, saya takut Simu mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya, waktu itu. Ya, tapi besok pagi rupanya Simu sehat, kuat. Ya, kuat dan sehat. Setelah itu kami pergi ibadah, ya, karena pas hari Minggu di Metodis, gereja Metodis, karena ada GKMI di sana. Ya, Simu sangat bersemangat, ketemu teman-teman lama di sana. Tidak tahu ada pacar lama nggak? Tidak tahu ya, katanya teman-teman lama gitu kan. Tidak tahu dan hatinya di pacar lama saya. Iya, ya. Jadi ketemu dengan gurunya juga, dosennya juga yang lama di sana. Ya, nah, puji Tuhan dia bersuka cita, bergembira bersama dengan mereka. Ya, saya juga ikut bersuka cita ya, melihat semua kondisi yang ada di sana. Ya, nah, akhirnya betul selesai itu kami ya berangkat ke Singapura. Nah, waktu berangkat ke Singapura juga aman-aman saja semua, tidak ada masalah-masalah yang terjadi dengan kami. Ya, kami sampai di sana. Akhirnya kami sampai di penginapan di Singapura. Ya, lalu besok paginya kami merencanakan jalan-jalan karena acara camp besoknya lagi. Jadi acara camp besoknya lagi. Ya, jadi kami jalan-jalan. Cuman saya memang pernah ke Singapura 2 kali yang lalu, tapi saya tidak terlalu hafal dengan Singapura. Karena biasanya pergi langsung pulang saja, beberapa hari langsung pulang saja. Ada jalan tapi jalan di bawah, ya, dan juga tidak mengeliling Singapura. Nah, kami memberanikan diri dengan sendiri naik MRT. Ya. Nah, waktu kami naik MRT tanpa petunjuk dari siapapun, masuk saja, ya. Akhirnya kami sesat dalam MRT, dibawa keliling-keliling sudah. Karena rupanya itu jalurnya itu salah. Kami bukan MRT-nya yang salah, kami yang salah. Salah masuk kereta, sudah. Ya, karena dia ada kereta yang jalur ke sana, ada kereta jalur ke sini. Kami salah masuk jalur. Akhirnya kami dibawa pergi, ada puluhan sampai di sana. Pertama kami Simu bilang nggak apa-apa lah, kita duduk-duduk santai-santai di sini. Kita menikmatinya. Nggak taunya berjam-jam saudara di dalam. Nggak sampai-sampai juga. Berjam-jam rupanya sudah lewat tempat kami yang kami mau pergi itu di Marina Bay itu. Jadi akhirnya hampir 2 jaman di dalam MRT. Ya, di MRT 2 jaman. Simu sudah mabuk. Saya pun ikut juga gelisah melihat di situ. Ya, lalu akhirnya dia keluar, saya juga keluar, lalu cari lagi kereta yang baru. Baru akhirnya tanya sana sini, baru kami naik kereta yang baru dan kami dikeliling lagi balik ke tempat lagi asal, ya, baru ketemu namanya Marina Bay, baru tempatnya ketemu. Waktu masuk di Marina Bay, lihat itu mall itu besar sekali dan orangnya sepi sekali. Di mana tempatnya? Bingung juga lagi. Udah itu cari sana sini nggak ketemu. Tanya orang yang ada, mereka hanya tunjukkan ini loh petanya, pergi sini, tapi jalannya ke sana bagaimana? Nggak ngerti juga. Pusing juga kita dibuatnya. Akhirnya singkat cerita cari, akhirnya ketemu. Ya, ketemu petugas dan akhirnya petugas mengasih tahu. Akhirnya kami mendapatkan tempat yang kami cari, tapi bukan tempat di situ. Rupanya masih agak jauh, tapi sudah dapat dan namanya La Place. Akhirnya sempat kami ya main-main di situ, ke museum melihat ada apa gitu, berfoto-foto di situ. Selesai itu kami sempat minum-minum di sana.
jus lemon, tapi satu jus 40.000 satu gitu. Satu cawan 40.000 saudara. Bingung ya kita ya. Oh, di sini 5.000 saja cukup, karena 40.000. Iya, bingung juga. Akhirnya saya ajak Simu lagi. Saya lihat dia sudah semangat, dia nggak mabuk lagi. Ayo kita pergi ke Chinatown. Akhirnya betul pergi ke Chinatown, lihat-lihat itu apa baju-baju dan sebagainya. Sayang juga, mahal juga, jadi nggak mampu beli itu saudara. Iya, iya. Saudara-saudaraku dekat oleh Tuhan, selesai itu kami pulang dari Chinatown dengan naik Grab. Nggak berani lagi naik MRT, takut lagi nanti dibawa ke mana-mana, salah lagi nanti jalurnya. Ya, akhirnya betul sampai di penginapan, kami istirahat. Besok pagi-pagi saya sudah harus bangun dan berangkat ke camp untuk ikut seminar atau ikut presentasi di sana. Ya, waktu hari pertama memang tidak terjadi apa-apa dengan saya. Ya, Simu nggak boleh ikut karena peraturan dari CNSS seperti itu waktu itu. Ya, dia ada di penginapan saja. Saya ada di camp. Akhirnya saya sampai ke camp, walaupun juga cari sana sini, tanya sana sini, akhirnya ketemu juga. Masuk di sana dan mulailah presentasi dimulai. Ya. Nah, saya malam itu sudah kurang tidur. Di Batam saya sudah kurang tidur. Lalu sampai di Singapura saya sudah kurang tidur. Dan sampai di camp, presentasi pertama, hari pertama saya terlihat, sudah banyak pertanyaan sana sini, saya mulai terganggu. Iya, tapi malam itu kami dijamu dengan baik. Ya, tapi makan rasanya tak masuk. Bukan tak enak makanannya, enak makannya. Karena waktu saya makan, saya ingat Simu di penginapan. Ya, dia susah makan. Tidak ada makanan yang cocok dengan dia di sini. Di bawah itu toko India, katanya setiap cium bau itu dia sudah mau muntah katanya. Aduh, jadi saya makan enak, dia makan tidak enak gitu. Jadi saya juga nggak enak hati saya gitu ya. Saya enak-enak di sini, dia susah. Malam itu saya juga tegang, ya. Selesai presentasi, selesai makan itu segala macam, saya juga pulang dan masih lagi jalan-jalan, diajak teman-teman. Ada teman-teman jalan-jalan. Udah 5 tahun nggak ketemu, ya ketemu sekarang kan jadi bersuka cita ya. Diajak ya ikutlah gitu kan. Jalan-jalan sini, ya akhirnya jam berapa saya baru pulang ke camp lagi. Tambah pulang ke camp, saya nggak bisa tidur. Mau tidur tidak bisa tidur. Tak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu tegang, susah tidur juga. Ya, akhirnya waktu itu saya memperbaiki lagi presentasi saya memperlengkapi lagi, lalu menyempurnakannya supaya lebih mantap lagi gitu. Ya, mulai lagi lihat sana sini gitu. Nah, besok hari giliran saya presentasi di hari kedua, dan hari kedua saya siangnya saya presentasi. Ya, tapi di hari kedua saya sudah mengalami masalah. Ya, memang saya sangat pagi sekali bangun waktu itu. Nggak tahu jam berapa, saya nggak berani lihat jam karena sudah dipadamkan lampu waktu tidur itu di camp itu. Ya, jadi saya sudah merasakan mata saya ini sudah tegak-tegak. Ya, dan saraf saya di belakang ini tegak-tegak, nyut, dan telinga saya berdua ini sudah mulai berdengung-dengung. Tung. Saya sudah merasa itu semua terjadi. Ya. Lalu pagi waktu saya ikut presentasi pertama, kedua, ketiga, sebelum giliran saya sudah lihat orang berbeda. Jadi satu orang bisa jadi dua. Jadi orang yang berbicara di depan itu sudah jadi dua, bayang-bayang sudah. Apalagi ditambah dengan lampu yang cukup terang, ya. Jadi saya sudah kelabakan seperti itu. Saya sangat takut presentasi saya tidak baik dan gagal. Tetapi puji Tuhan, ketika giliran saya dengan semangat saya sampaikan presentasi, dan selesai presentasi, ya banyak pujian ya dari peserta untuk kita. Beri semangat dulu.
Setelah itu hari ketiga, hari itu saya nggak berani lagi jalan-jalan karena mata saya sudah bermasalah. Dan selesai itu hari ketiga masuk, dan setengah hari saja kami acara, dan selesai itu saya masih sempat mengunjungi seorang pendiri gereja GKNI di Kalimantan Barat. Dari tahun 71 dulu dia yang mendirikan gereja GKNI yang ada di seluruh Kalimantan Barat. Dia sudah tua dan sudah 91 tahun. Jadi saya sempat membawa persembahan dari sinode untuk beliau. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, setengah hari itu akhirnya saya diajak sama seorang teman, ya, Sucok namanya, supaya bisa jalan-jalan. Sisa hari itu dipakai untuk jalan-jalan. Jadi karena besok mau pulang ke Batam karena sudah beli tiket pulang pergi, ya akhirnya saya pikir ya sudahlah, ya kalau enggak besok enggak pulang, tambah lagi hotel itu satu malam 1.300.000 sudah. Iya, ya jangan terkejut, ya Singapura memang begitu. Ya. Lalu saudara-saudara akhirnya kami dengan naik taksi akhirnya pulang. Ya saya pulang bersama dengan dia dan jemput lagi Simu di hotel. Akhirnya kami jalan-jalan. Ya. Waktu itu sebenarnya mata saya sudah nggak bagus. Saya sudah lihat orang itu sudah dua, mata mobil-mobil pun jadi dua. Bahkan ya kadang-kadang kalau orang berlari bisa jadi banyak, seperti ada ada kaca saja gitu. Ya. Akhirnya kami diajak jalan. Tapi saya tidak enak hati dengan beliau juga, dan juga teman, dan juga Simu juga, kalau tidak jalan kapan lagi jalan ya? Ya sudahlah, saya akhirnya menguatkan diri, menguatkan tekad, ya akhirnya kami jalan. Nah, waktu jalan memang ketemu air dari Lioneko dan sebagainya. Ya, saya sempat juga khotbah lagi di situ, memaksa diri untuk berkhotbah lagi di sana, ya menyampaikan firman Tuhan gitu ya, renungan untuk mengabadikan itu semua dengan baik. Nah, benar mata saya sudah nggak bagus. Lihat jalan pun sudah naik turun. Tangga dipikir bukan tangga, yang bukan tangga dipikir tangga sudah. Jadi hampir beberapa kali jatuh saya. Jadi kalau saya jalan itu, saya biarkan Simu dengan teman itu jalan duluan. Jadi saya di belakang, sering diketawain. Mereka nggak tahu saya sudah begitu. Sering diketawain. Kok Mose kayak gitu? Kok lemes-lemes di belakang? Kami udah di depan. Wah, ini lihat nih saya nih istilahnya ya. Iyalah, saya belakang saja. Kenapa? Karena saya nggak berani di depan. Kalau di depan akan nabrak orang. Karena saya lihat orang itu, misalnya lihat Teddy itu jadi dua. Lalu mana yang benar? Gitu. Lihat David bisa 10, mana yang benar gitu? Jadi mana yang benar? Kalau yang kena yang salah, kalau kena benar, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi mata saya sudah seperti itu, saudara. Semua sudah berbayang-bayang. Apapun yang saya lihat sudah nggak benar. 2, 3, 4 dan seterusnya berbayang-bayang. Nggak ada lagi yang benar yang saya lihat. Lalu saudara-saudara, singkat cerita, akhirnya kami pulang. Ya, kami pulang. Ya, pakai Grab, pakai MRT lagi. Akhirnya kami pulang sampai di rumah lagi. Saudara, besok hari sebenarnya masih ada waktu untuk bisa jalan. Tapi karena Simu juga sudah tidak ajak jalan-jalan lagi, mungkin dia sudah dan dia sudah mau pulang saja katanya. Ya saya juga, mata saya sudah begitu. Saya juga sebenarnya sudah kasih tahu dia malam itu bahwa mata saya sudah tak benar. Ya, sehingga kami memutuskan untuk pulang saja. Ya karena mata sudah tidak benar sudah. Sehingga ketika kami pulang, ya Simu yang tuntun saya sudah. Ya begituan Simu akhirnya tuntun saya. Dia pegang saya, tangan saya kemana saya pergi, dia pegang saya, dia tuntun seperti orang buta. Tapi mungkin orang melihat kami seperti orang pacaran. Ya seperti orang pacaran, kan dituntun sana sini kan, dipegang sana sini kan. Oh ini orang lagi bulan madu. Padahal nggak tahunya yang satu saling makan.
gitu kan. Nah, itu akhirnya semua hal-hal apa yang mau dibuat apa yang mau dibuat semua yang buat semua. Ya, akhirnya betul sampailah kami di Batam, ya pulang naik itu ferry lagi sampai di Batam, ya nikmati Batam lagi satu malam. Walaupun kondisi mata saya sudah seperti itu, tapi puji Tuhan besok harinya kami naik pesawat pulang ke Ketapang. Ya saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan saya. Ya saya ingat ada seorang ibu di Tembok Baru yang matanya juga seperti itu, ya, dan akhirnya buta, saudara-saudara, ya, buta permanen. Ya, tapi puji Tuhan saya berusaha menjaga, ya, berusaha memejamkan mata. Kalau tidak penting saya tidak lihat, yang penting-penting saja saya buka mata dan saya pejam dan saya istirahat. Ya, akhirnya sampai di Ketapang, ya, Alay pun, ya, akhirnya setelah ada ibadah, Alay tahu dan Alay juga datang dan mendoakan saya. Terima kasih Alay sudah doakan saya. Ya, dan singkat cerita, hari Rabu saya merasakan Tuhan menjamah mata saya, dan sampai saat ini saya bisa melihat dengan baik. Dan saudara-saudara tidak lagi 2-3, semua sudah baik. Ya, semua sudah baik. Saya naik motor mobil tidak ada lagi masalah. Semuanya sudah baik. Ya, memang saya pergi ke dokter juga. Dokter mengklaim ini itu tuh, ya saya terima saja lah. Ya sudah, terserah, nanti lihat ke depannya. Tapi hari ini untuk sementara, dan saya yakin saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidup saya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita melihat menjadi biji mata Allah, saudara-saudara. Menjadi biji mata Allah. Apa arti menjadi biji mata Allah, saudara-saudara? Apa arti menjadi biji mata Allah? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, menjadi biji mata Allah artinya adalah kita dimuliakan, saudara-saudara. Kita dimuliakan oleh Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini dilatar belakangi bagaimana Israel diangkat oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dia ditemukan di padang gurun, saudara-saudara. Dia ditemukan di padang berantara yang tandus dan gersang, saudara-saudara. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tapi Israel dijadikan biji mata Allah. Artinya adalah mereka dimuliakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi biji mata Allah. Berarti kita ini dimuliakan oleh Tuhan. Bagaimana kita mengerti akan hal ini? Ini bisa dimengerti kalau kita mengerti diri kita sendiri dan mengerti siapa itu Tuhan. Who I am, who is God. Siapa saya, siapa Tuhan. Baru kita bisa mengerti dengan baik bahwa kita ini dimuliakan oleh Tuhan. Who I am, saudara-saudara. Siapa saya? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sebenarnya adalah, dikatakan Alkitab dalam Yesaya pasal 40, kita ini adalah setitik debu, saudara-saudara. Seluruh umat manusia itu setitik debu. Kemudian dikatakan lagi, dia adalah setetes air dalam timba. Itulah kondisi kita, saudara-saudara. Dan juga dikatakan kita adalah seperti rumput, saudara-saudara. Kita adalah seperti cacing. Kita adalah seperti uap. Kita adalah seperti kotoran. Kita adalah seperti nyamuk. Kita adalah seperti belalang. Kita adalah orang yang memberontak kepada Allah. Kita adalah musuh Allah. Kita adalah orang-orang yang menjijikkan di hadapan Allah. Tetapi luar biasanya adalah kita dijadikan seperti biji mata Allah. Berarti kita yang tidak berharga ini, kita yang menjijikkan ini, kita yang memberontak kepada Allah ini, dijadikan sebagai biji mata Allah. Maka kita dimuliakan oleh Allah. Amin.
Beri semangat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita melihat siapa Allah. Who is God, saudara-saudara? Siapa Allah itu? Dikatakan oleh Alkitab, Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Dia melihat kita seperti setitik debu, kalau Dia melihat kita setitik air, kalau Dia melihat dunia ini seperti sebuah bola pingpong, seperti apakah Allah itu, saudara-saudara? Tidak terbayangkan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara siapa Allah itu, sebesar apa Allah itu, saudara-saudara. Ketika kita melihat siapa Allah, who is God, Allah adalah Allah yang penuh dengan kekudusan, Allah adalah Allah yang mulia, Allah adalah Allah yang kudus tiada taranya. Tetapi kenapa Allah yang begitu kudus, yang begitu luar biasa itu menjadikan kita sebagai biji mata Allah? Makanya tadi ketika dibacakan Yohanes pasal 3 ayat 16, kalau orang tidak mengerti siapa Dia dan siapa Allah, ayat ini tidak akan pernah bisa dimengerti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mengapa kasihnya begitu besar? Karena Allah itu begitu besar dan kita ini begitu kecil. Karena Allah itu begitu mulia, karena kita ini begitu menjijikkan. Tetapi Allah datang ke dalam dunia untuk mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, menjadi biji mata Allah. Kalau menjadi anak, saudara-saudara, satu kali kita mungkin akan berpisah. Ya, saya punya anjing. Kalau anjingnya melahirkan dan anaknya masih kecil, dia begitu peduli dengan anaknya. Tapi ketika anaknya sudah mulai besar, dia tak peduli lagi. Anaknya mau mati, mau hidup pun tak pusing lagi. Ya, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalau hubungan antara orang tua dan anak masih bisa berpisah, tetapi kalau bagi biji mata Allah itu tidak akan pernah berpisah. Amin. Itu sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa tidak menjadi rambut? Kenapa tidak menjadi hidung? Kenapa tidak menjadi kaki? Karena mata itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dimuliakan di dalam hidup kita. Amin. Ini gambaran bagaimana Allah memuliakan kita, menghargai kita dalam kehidupan ini, menaikkan kita, mengangkat kita. Dikatakan dalam keluarga gereja itu ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang sangat mulia, ada sesuatu yang sedang. Dan mata itu adalah anggota tubuh yang sangat-sangat dimuliakan, dihargai. Amin. Betul tak? Coba saudara-saudara pilih, mau jari tangan atau mata? Mana dipilih? Mana yang lebih penting, mata atau jari tangan? Gigi atau mata? Rambut atau mata? Waktu saya kemarin, waktu kena mata saya seperti begitu, saya mulai ketakutan, saudara. Jangan-jangan saya ini jadi buta. Kalau saya sudah jadi buta, lihat istri saya cantik gak bisa lagi. Kalau saya jadi buta, saya gak bisa kerja lagi. Maukah saudara-saudara mempunyai gembala yang buta? Mungkin setelah 1-2 bulan, 3 bulan, sudah mungkin setengah tahun masih menghargai saya. Tapi lama-lama juga kalau saya buta, mungkin saya ditendang keluar juga dari gereja ini. Karena apa yang bisa diharapkan dari orang buta? Apa yang bisa dia buat lagi? Bisakah dia mencari uang yang banyak lagi? Bisakah dia menghidupkan keluarganya dengan baik lagi? Gak bisa. Orang buta hanya menerima belas kasihan orang lain saja. Semua kegiatan dia dituntun oleh orang lain, ditentukan oleh orang lain.
mata ini sangat penting dan sangat berharga. Ketika saya mengalami mata seperti itu, semua kegiatan saya sepertinya hambar. Banyak teman-temannya ada bicara, saya menghindar lagi. Semua kegiatannya sepertinya tidak ada arti lagi. Saya nggak bisa lagi beraktivitas dengan baik. Bahkan ketika mata sudah seperti itu, semua pemandangan yang cantik-cantik, yang enak-enak itu sepertinya tidak ada arti lagi. Karena mata sudah menjadi rusak. Saudara-saudaraku dikatakan oleh Tuhan, apa arti menjadi biji mata Allah? Kita dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita ditinggikan oleh Allah secara luar biasa. Begitu ya, begitu. Semangat. Beri semangat Tuhan. Apakah saya dan saudara-saudara merasakan ditinggikan oleh Tuhan? Apakah saudara-saudara meyakini bahwa engkau adalah biji mata Allah? Kalau engkau percaya engkau biji mata Allah, maka engkau akan mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah kita sehingga kita diangkat menjadi biji mata Allah? Kita dijadikan anggota tubuh Allah yang luar biasa itu, menjadi biji mata Allah. Kita dimuliakan oleh Tuhan secara luar biasa. Who I am? Siapa saya? Who is God? Siapa Tuhan? Kalau kita mengerti siapa Tuhan dan siapa kita, maka disitulah kita akan berkatakan puji Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa arti menjadi biji mata Allah? Saudara-saudara, arti menjadi biji mata Allah adalah kita dijaga. Jadi tadi dimuliakan, yang sekarang kita dijaga oleh Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan di situ, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji mata Allah. Saya bertanya, apa yang sangat kita jaga hari-hari ini? Apakah saudara-saudara menjaga mobil saudara-saudara lebih daripada biji mata saudara? Oh, mobil saya jaga tiap hari, uang saya jaga tiap hari. Mata ini dibiarkan saja? Tidak. Mata ini dijaga. Kalau ada debu masuk, dijaga, keluarkan, macam-macam gitu ya. Ya, mata ini dijaga sampai pakai kacamata juga, supaya menjaga mata ini dengan baik. Ya. Mungkin kalau lagi sehat kadang-kadang kita anggap itu tidak apa-apa ya, tidak dijaga ya, ya biasanya lah. Tapi kalau sudah sakit seperti saya waktu di Singapura itu, saya berusaha menjaga mata saya berusaha pejam mata, saya berusaha istirahat, dan sampai di ketapang pun saya berusaha jaga dan jaga dan jaga, supaya jangan menjadi lebih parah dan lebih parah. Saya jaga mata. Apa artinya kalau kita baca dapat duit, bertriliunan duit, tapi mata buta? Gimana? Mata buta, tapi kita dapat banyak duit. Apa artinya hidup ini? Punya mobil bagus, tapi nggak bisa mengendarai lagi, nggak bisa menikmati lagi. Mata buta. Lalu apa artinya memiliki istri cantik tapi mata buta? Kita lihat sama saja, cantik jelek nggak ada ngerti lagi. Iya. Apa artinya mata buta? Ketika kita berjalan ke Kuching, ke Singapura, ke Malaysia, ke Tiongkok, ke tempat mana yang paling indah di dunia ini, tapi kalau mata buta,
Bisa lihat tak? Nggak bisa. Saudara-saudaraku dikatakan oleh Tuhan, kita sangat-sangat menjaga mata kita. Amin. Tuhan sangat-sangat menjaga saya dan saudara-saudara. Amin. Dia menjaga hidup kita. Dia menjaga dari kecelakaan. Dia menjaga dari hal-hal yang buruk yang bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Dalam Zakaria pasal 2 ayat 8, barang siapa yang menjamah orang percaya, mereka menjamah biji mata Allah. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah kita percaya bahwa Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, karena kita adalah biji mata? Amin. Sebenarnya pergi ke Singapura itu saya sendirian, tidak bawa SIM, ya, karena saya memang yang diundang ke sana. Jadi ketika ketemu Bu Yanti bilang, nggak bawa SIM juga, jalan-jalan lah. Saya bilang ya susah lah. Nanti bilang nggak usah susah lah. Ya, akhirnya terjadilah Timo Ayunya pergi. Ya, melalui banyak bantuan, akhirnya dia bisa pergi untuk ikut saya, dan saya bisa membayangkannya, dan saya tidak bisa membayangkannya kalau Simo tidak hadir bersama dengan saya pulangnya bagaimana? Mata saya sudah kayak gini, bingung juga kan? Bingung juga, ya. Saudara-saudara, Tuhan menjaga kita, melindungi kita dalam hidup ini, karena kita adalah biji matanya. Amin. Makanya hidup ini jangan terlalu takut dan terlalu khawatir, karena Tuhan menjaga dan melindungi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tidak ada orang yang merusak matanya sendiri. Tidak ada orang yang membiarkan matanya hancur. Tidak ada. Tidak ada orang yang membiarkan matanya buta. Tidak ada. Allah juga seperti itu. Allah tidak pernah merencanakan yang jahat dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, karena kita adalah biji matanya. Allah tidak pernah membiarkan kita orang percaya dihancurkan oleh musuh-musuh kita, karena kita adalah biji mata Allah. Beri semangat. Yang terakhir, apa arti menjadi biji mata Allah? Yang terakhir adalah dipakai oleh Tuhan. Jadi dari M dimuliakan, kemudian J dijaga, dan yang P dipakai, MJP. Nah, dipakai. Mata fungsinya untuk apa? Mata harus dipakai. Kecuali kita tidur saja. Tapi dalam keseharian kita selalu memakai mata kita. Betul tak? Saudara-saudara datang ke gereja pakai apa? Memang pakai mobil, memang pakai motor, memang pakai sepeda, memang juga pipi pakai jalan kaki. Tapi kita semua pakai apa? Mata. Coba kalau jalan dari rumah nggak pakai mata, gimana? Pak Teddy bisa nggak naik mobil sejam? Nggak usah lama lah, 15 menit saja. Mobilnya mungkin masuk jurang, mungkin tabrak orang. Bisa kita tidak pakai mata pulang? Coba sekarang nanti kita pulang jangan pakai mata ya.
semua pejam mata dan pulang. Sampai enggak kira-kira? Ya. Sampai di mana? Sampai di rumah sakit saudara. Jadi ramai-ramai saya yang jenguk saudara-saudara saya. Ya, satu kena tabrak lah, satu jatuh lah, karena semua jalan tak ada pakai mata, tak tahu kemana rumahnya. Semua pakai mata. Saudara-saudara, kalau kita memang biji mata Allah, pasti Tuhan pakai kita. Amin. Pasti Tuhan pakai kita. Memang di dalam pemakaian Tuhan ini ada pakai dengan talenta, itu pelayanan khusus, pemakaian secara khusus. Tetapi bagi secara umum semua kita bisa dipakai oleh Allah untuk melayani Dia dalam hidup ini. Saudara-saudara, apakah kita dipakai oleh Allah selama ini? Di dalam seluruh kehidupan kita, mata itu dipakai bukan hanya waktu ke gereja, tapi mata itu juga dipakai ketika kita bekerja, ketika kita ngomong, ketika kita ke WC, ketika kita kemana-mana, kita pakai mata terus. Berarti seluruh kehidupan kita ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memakai kita di seluruh lini kehidupan kita. Ada orang di gereja dia kayak malaikat, tapi di rumah dia sudah kayak singa. Ada orang di rumah ya bagus, tapi dengan partner kerja hancur-hancuran. Ketika di masyarakat ada juga yang sebaliknya. Di masyarakat dia terkenal baik, tapi di dalam keluarga, di depan istrinya, di depan anak-anaknya, dia terkenal sangat buruk. Ada orang-orang seperti begitu. Nah, kita dipakai oleh Allah itu bukan dari satu sisi. Seluruh sisi kehidupan kita itu harus memuliakan Tuhan. Amin. Bukan hanya kita di keluarga, bukan hanya kita di masyarakat, bukan hanya kita di gereja. Tidak. Dalam seluruh kehidupan kita dipakai oleh Allah. Bahkan di dalam seluruh waktu kita dipakai oleh Allah. Saya bersyukur, saya secara pribadi, saya merasa saya dipakai oleh Allah. Di dalam keluarga, waktu saya muda, keluarga saya dimenangkan, saya memenangkan mereka semua, saya menjadi berkat bagi keluarga. Ketika di dalam gereja, saya juga dipakai oleh Tuhan. Ya, di dalam semua lini pelayanan, saya juga dipakai oleh Tuhan. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya juga dipakai oleh Tuhan. Sudah banyak sekali orang yang saya baptis, banyak orang yang saya bawa kepada Tuhan. Ya. Dalam keluarga saya juga dipakai sampai hari ini. Ketika saya pulang dari Singapura, saya tanya sama Yos, kamu rindu papa nggak? Rindu. Berarti saya masih diinginkan oleh anak saya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah kita dalam keluarga masih dipakai oleh Tuhan? Waktu saya presentasi, ya banyak yang ada puji-pujian. Ya, waktu saya berdoa, saudara, berdoa dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Tapi yang mendengarnya itu dari berbagai negara. Ya, ada dari Filipina, Cina, ada dari Vietnam, ada dari Kamboja, ada Laos dan seterusnya. Ya, selesai doa, ya sudah baguslah. Lalu sempat terjadi cerita antara istri saya dengan Kasimu dengan temannya yang baru itu. Lalu dia berkata, ya suami
suamimu itu berrelasi bagus. Lalu yang saya terkejut adalah doanya ampuh katanya. Doa ampuh? Ampuh apa? Ya doa pakai bahasa Indonesia. Ampuhnya gimana? Katanya waktu doa itu orang Filipin, ya, utusan dari Filipin itu nangis, saudara. Bingung kan? Saya doa dalam bahasa Indonesia, orang Filipin nangis. Apa orang Filipin ngerti bahasa Indonesia? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Saya sudah ngomong berapa kali dengan dia sudah berapa kali ikut acara-acara tahun-tahun 5 tahun yang lalu, dia sudah ada. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi dia nangis ketika saya doa. Makanya akhirnya teman itu katakan, torture itu doanya ampuh. Kenapa bisa begitu? Tuhan pakai saya. Amin. Tuhan pakai saya. Mungkin orang lain menganggap saya rendah, tapi kalau Tuhan ingin pakai siapapun engkau, Tuhan bisa pakai engkau untuk menjadi alat kemuliaan. Beri semangat. Apa arti menjadi biji mata Allah? Dimuliakan, dijaga, dan dipakai oleh Allah. Saudara, kalau engkau tidak dipakai oleh Allah, hati-hati. Mungkin engkau sedang sakit rohani. Dulu waktu Simu dipuji, dia enggak saya kerjakan apa-apa pun karena dia sakit. Tapi ketika dia pulang, saya suruh jangan kerja ini, dia marah. Kenapa? Karena dia sudah merasa sehat, dia sudah merasa kuat. Iya. Jika kita tidak dipakai oleh Allah dalam hidup kita, kita tidak menjadi berkat dalam hidup kita, mungkin ada masalah rohani dalam hidup. Tapi jika engkau sehat rohani, maka engkau pasti dipakai oleh Allah dalam hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Siapakah aku ini? Jadi biji mata.
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi bibir matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi bibir matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi bibir matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Nanti Ibu yang tutup kita dalam doa. Amin. Silakan duduk.